Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Rasa malu atau al-haya'u merupakan salah satu karakteristik utama yang menjadi bagian integral dari iman. Tentu kita tahu bahwa Nabi kita telah mengajarkan kepada umatnya bahwa malu adalah bagian dari iman mereka. Hadis ini ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan dipercayai oleh banyak ulama. Rasulullah bersabda yang artinya rasa malu adalah bagian dari iman. Seorang muslim yang memiliki rasa malu yang kuat akan cenderung menghindari perilaku yang tidak pantas, tidak bermoral, atau dosa. Mereka akan merasa malu melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rasa malu adalah sikap yang menghormati norma sosial dan nilai-nilai moral dalam Islam. Ini mencakup rasa malu terhadap Allah, yang menginspirasi seseorang untuk menjauhi dosa dan melakukan perbuatan baik. Rasa malu juga mencakup rasa malu terhadap manusia, yang mendorong seseorang untuk menjaga etika dan moral dalam masyarakat serta berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Dalam pandangan Islam, rasa malu adalah salah satu karakteristik yang membedakan antara tindakan yang layak dan perilaku yang tidak pantas. Ini adalah hal yang dituntut dalam syariat untuk menjaga kesucian hati dan perilaku. Rasa malu memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan baik, menjauhi dosa, dan menjaga martabat diri serta nilai-nilai agama. Rasa malu tidak hanya merupakan perasaan atau emosi, tetapi juga merupakan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita seorang muslim yang memiliki rasa malu akan selalu berusaha untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan iman dan moralitas Islam yang tinggi. Dengan kita menjaga rasa malu, maka kita seorang muslim dapat memberikan teladan yang baik dalam masyarakat dan membantu memelihara integritas individu dan komunitas muslim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah memberikan pandangan yang mendalam mengenai konsep malu dan bagaimana hal ini berkaitan dengan kehidupan dan iman. Dalam pemikirannya, beliau menggambarkan malu sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari vitalitas hati seseorang. Dalam pandangannya, kehadiran malu mencerminkan kehidupan hati yang lebih kuat, sementara kurangnya malu berhubungan erat dengan kematian hati, yaitu keadaan di mana kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan etika memudar. Kata-kata bijak sahabat Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, menegaskan pentingnya malu dalam konteks kehati-hatian dalam beragama atau wara. Jika kita memiliki sifat malu, maka kita cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan ajaran agama dan mematuhi norma-norma moral. Sebaliknya, ketika malu berkurang, hati kita dapat menjadi mati terhadap nilai-nilai tersebut. Ini mengingatkan kita pada peran penting malu dalam menjaga integritas moral dan spiritual seseorang. Pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu sahabat Nabi yang bijak, memberikan pandangan lebih lanjut tentang makna malu dalam hubungan antara manusia dan Allah. Dia menekankan bahwa orang yang tidak merasa malu terhadap manusia kemungkinan besar tidak akan merasa malu terhadap Allah. Ini adalah pengingat bahwa malu adalah tanda dari penghargaan terhadap Allah dan kesadaran akan pengawasannya. Salah satu cara untuk mengembangkan sifat malu yang mulia adalah dengan kita selalu sadar akan kehadiran Allah yang dekat dan bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikannya. Kita mengetahui bahwa Allah adalah pengawas yang dekat dan pemberi nikmat yang murah hati akan memotivasi kita untuk menjauhi perbuatan dosa dan merasa malu ketika akan menggunakan nikmatnya dalam cara yang tidak sesuai. Dengan demikian, pandangan di atas menyiratkan bahwa malu bukan hanya sekadar perasaan atau sifat pribadi, tetapi juga merupakan indikator kualitas moral, spiritual, dan etika individu.
Perasaan malu adalah cerminan dari hati yang hidup, sejalan dengan nilai-nilai agama, dan berfungsi sebagai penjaga moral dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran kita akan Allah dan penghargaan atas nikmat-Nya membentuk dasar bagi perkembangan sifat malu yang kuat dan mendalam dalam diri kita. Lalu ada ayat Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah ayat 26 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menunjukkan keagungannya dengan mengambil perumpamaan berupa nyamuk, maka tentu lebih tidak malu lagi jika contohnya lebih besar dari nyamuk itu. Pesan dari ayat ini adalah, untuk menunjukkan kekuasaannya, Allah bahkan tidak merasa sungkan, atau tidak percaya diri layaknya makhluknya, untuk menggunakan perumpamaan yang sangat sederhana sekali, misalnya nyamuk. Dalam ayat tersebut juga, disebutkan kalau orang beriman pasti mengerti kalau ada kebenaran pada pengambilan nyamuk sebagai contoh dari Allah. Sementara bagi orang yang kafir, maka ia malah memungkiri dan meremehkan. Lalu ada lagi surah Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian sudah diizinkan untuk datang menikmati jamuan, dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakannya. Tetapi jika kalian sudah dipanggil untuk datang, maka hadirlah. Dan jika kalian sudah nikmati makanannya, pergilah dan jangan malah memperbanyak pembicaraan yang tidak perlu. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti Nabi. Namun kemudian beliau malu terhadap kalian. Dan Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Pesan dari ayat ini adalah, ayat ini oleh banyak ulama disebut sebagai dasar etika bertamu dalam Islam. Di ayat ini, disebutkan Allah langsung bahwa salah satu sifat Nabi Muhammad itu malu, dengan contohnya adalah para tamu yang datang ke rumah Nabi Muhammad tidak kunjung kembali. Lalu Allah memungkas sifat Nabi Muhammad tersebut bahwa Allah justru sebaliknya tidak malu menyampaikan apa yang benar. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai,
serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.